Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kita ketemu lagi di channel yang membahas tentang masalah-masalah pendidikan dan psikologi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik, sesuatu yang mungkin lagi ramai dibicarakan tentang empati. Empati lagi mendapat perhatian di dunia karena CEO dari Microsoft yaitu Satya Nadella, dia mengatakan bahwa kepemimpinannya sangat besar menggunakan konsep empati. Apa itu empati? Secara umum kita mengatakan bahwa empati adalah kita merasakan seperti perasaan orang lain. Kita mengetahui apa yang diinginkan oleh orang lain. Apabila pada zaman dahulu sering kali kita dengar, mungkin sampai sekarang, bahwa kita dididik, kita diberitahu bahwa lakukan orang lain seperti Anda ingin diperlakukan. Tetapi konsep yang sekarang, konsep dewasa ini sedikit berubah. Ada yang namanya empati, yaitu lakukan orang lain seperti orang itu ingin diperlakukan. Dalam beberapa seminar, dalam beberapa pelatihan dan training yang saya lakukan, saya menjelaskan bagaimana perbedaan karakter antara satu orang dengan orang yang lain. Bagaimana kecenderungan otak kanan dan otak kiri. Apabila seorang punya kecenderungan otak kanan, maka dia berperilaku tertentu yang berbeda dengan otak kiri. Apabila orang dengan karakter tertentu, dengan tes-tes psikologi tertentu yang biasanya saya lakukan, kita akan mengetahui bahwa misalnya manusia itu terdiri dari 4 tipe atau 5 tipe. Misalnya Big Five mengatakan 5 tipe, penelitian yang lain, teori karakter yang lain mengatakan 4 tipe. Antara satu tipe karakter dengan tipe karakter yang lain memiliki kecenderungan berperilaku yang berbeda. Saya kasih contoh ilustrasi yang menarik. Ada orang yang kalau dia sakit, dia ingin ditemani. Ada satu lagi orang dengan karakter bahwa kalau dia sakit, dia ingin sendirian. Saat kita bersimpati, yaitu berpikir sesuai dengan diri kita, maka kalau kita punya kecenderungan bahwa kalau saya sakit, saya ingin ditemani, maka saat teman kita sakit, maka kita ingin menemani teman kita itu. Kita berniat baik, tetapi ternyata salah. Mengapa? Karena teman kita itu saat dia sakit dia ingin sendirian. Perbedaan karakter ini yang terjadi. Oleh karena itu empati ini perlu dikembangkan, yaitu apa? Memahami orang lain. Memahami perasaan orang lain, memahami kebutuhan orang lain. Ini sangat penting. Diskusi tentang perbedaan karakter sangat menarik dan berbeda antara satu dengan yang lain. Saya kasih contoh yang mungkin di video-video saya sebelumnya saya sudah membahas itu, yaitu tipe otak kanan dan otak kiri. Otak kiri cenderung safe, cari aman. Otak kanan cenderung risk-taking, mengambil resiko. Ini akan berbeda saat di pekerjaan, saat dia misalnya berjalan bersama dalam satu mobil. Kalau ada hal-hal yang harus diterobos misalnya, yang otak kanan dia akan terobos saja. Karena dia risk taking. Yang ini jangan, hati-hati. Kita akan beresiko dan lain sebagainya. Nah, ini dengan pengetahuan empati, dengan pengetahuan misalnya tes karakter, maka akan bisa diketahui antara satu dengan yang lainnya. Ini sangat menarik. Nah, di dalam penelitian emotional intelligence, baik itu teorinya Baron, baik itu teorinya misalnya Daniel Goleman maupun Salovey dan Meyer, di dalamnya ada empati. Empati itu apa?
Menurut Goleman ada 5 hal. Yang pertama adalah memahami orang lain. Empati isinya adalah memahami orang lain. Berupaya tahu bagaimana orang itu dan aktif untuk mencoba melayani kepentingan-kepentingan mereka. Kemudian orientasi layanan. Kalau orang itu memiliki empati, tahu perasaan orang lain, biasanya dia akan mencoba untuk melayani, membantu. Ada sikap altruism. Kemudian yang ketiga adalah dia mencoba untuk mengembangkan orang lain. Dia membantu supaya orang lain itu berkembang. Kemudian yang keempat adalah dia mampu berhubungan dengan banyak hal, mengatasi keragaman, tidak monoton, dan yang kelima adalah kesadaran politis. Artinya dia tahu arus di dalam sebuah lingkungan pekerjaan. Ini hubungannya empati yang dihubungkan dengan emosional intelligence. Kita perlu tahu bahwa kalau kita membahas emotional intelligence sebetulnya ada 3 key. Yang pertama adalah IQ, EQ, dan SQ. IQ adalah kecerdasan. Saya kasih contoh bahwa apabila Anda mau masuk ke fakultas kedokteran, maka Anda perlu IQ tertentu. Kalau kita kurang pandai, mungkin sulit untuk diterima. Kita butuh IQ tertentu. Tapi saat kita jadi dokter, apakah kita menjadi dokter yang baik? Apakah kita menjadi dokter yang punya pasien banyak, sukses, laris manis? Itu tergantung dari EQ. Emotional intelligence yang isinya adalah, salah satunya adalah empati. Bagaimana kita tahu pasien kita? Kita mencoba untuk memahami perasaan mereka. Kita mencoba untuk melayani mereka. Kita peduli terhadap mereka. Nah, ini sangat memberikan kesuksesan kita. Makanya dikatakan bahwa kesuksesan lebih cenderung dipengaruhi oleh EQ bukan IQ. Kenapa? Karena di situ ada empati salah satunya dan banyak variabel yang lain. Tapi yang sedang kita bahas adalah empati. Mencoba untuk memahami orang lain. Nah, pelayanan kedokteran, terutama di rumah sakit, kemudian persaingan antar dokter sangat memerlukan ilmu yang namanya empati. EQ, emotional quotient. Salah satunya adalah empati. Mengapa? Karena sekali lagi, kalau dokter itu banyak, kalau rumah sakit itu banyak, maka kita akan memilih yang peduli kepada kita, yang peduli kepada pasien, yang mencoba untuk memberikan layanan kepada pasien, yang mencoba untuk tahu perasaan pasien, apa yang diinginkan oleh pasien, maka disitulah orang akan berbondong-bondong ke sana. Sama juga dengan saat kita menjadi sales, saat kita ingin menjual barang maupun yang lain. Mengetahui kebutuhan pelanggan, mengetahui perasaan orang lain, mengetahui apa yang diinginkan orang lain, dan kita melayani apa yang diinginkan oleh mereka, itulah kunci sukses dalam banyak hal, dalam banyak pekerjaan. Baik itu di dokter, rumah sakit, maupun hal-hal yang lainnya. Inilah pentingnya empati. Pertanyaannya adalah, sekali lagi selalu saya hubungkan, apakah di sekolah-sekolah, baik TK, SD, SMP, bahkan mungkin sampai SMA, kita sudah diberi kiat-kiat cara-cara pengembangan diri untuk agar emosional kita lebih meningkat, agar empati kita lebih tinggi. Sekali lagi, mengapa? Karena inilah kunci kesuksesan kita. Saya akan mencoba menghubungkan empati ini dengan karakter. Karakter seseorang itu berbeda-beda. Dan karakter itu sulit berubah. Oleh karena itu, kita tidak perlu menginginkan orang lain berubah. Tetapi kita perlu mengetahui mereka, mengetahui kecenderungan mereka,
mengetahui keinginan mereka, mengetahui cara berpikir mereka, mengetahui bagaimana mereka berperilaku. Dengan itu kita mencoba untuk mengikuti mereka, melayani mereka. Dengan itu maka kerja tim akan menjadi baik, hubungan antar karyawan menjadi baik, hubungan anak dan orang tua akan menjadi baik, hubungan suami istri akan menjadi baik, dan banyak hal yang lain akan menjadi baik. Caranya gimana? Yang pertama, kalau di dalam training-training yang saya lakukan, di banyak tempat, di banyak perusahaan, maka saya akan memberikan tes untuk mapping karakter. Lalu akan keluarlah 4 karakter utama. Dan antara satu orang dengan orang yang lain akan berbeda 4 karakter itu. Karakter yang satu dengan yang lain akan berbeda, dan mereka akan mencoba untuk mengetahui satu dengan yang lainnya. Dan mencoba untuk mempelajari bagaimana kita melihat dalam waktu yang tidak terlalu lama karakter seseorang. Setelah kita mengetahui karakter seseorang, maka kemampuan empati kita akan berjalan. Walaupun mungkin dengan empati kita akan lebih mudah mengetahui perasaan orang lain, mengetahui kebutuhan orang lain, bahkan mengantisipasi apa yang mereka inginkan. Saya akan berikan sebuah ilustrasi yang cukup menarik, karakter dan empati. Ada 2 orang dalam perkawinan, perbedaan karakter. Yang satu dengan karakter X, misalnya yang satu dengan karakter Y. Yang karakter X ini adalah orangnya jaim, dia parlente, dia ngomong tidak terlalu banyak, dia berpenampilan menarik dan lain sebagainya. Yang satu, dia banyak guyon, banyak berhubungan dengan orang lain, senang sosialisasi, dan lain sebagainya. 2 karakter ini tidak bertemu. Nah, kalau kita tidak memahami, kita hanya ingin memaksakan apa yang kita inginkan, kita simpati istilahnya itu, melihat orang lain seperti diri kita, maka akan menjadi masalah. Kita berharap kamu mestinya seperti ini. Kamu mestinya seperti ini dan seperti ini itu adalah dirinya. Ini akan menjadi masalah. Dan 2 orang ini, suami istri, akhirnya sering cekcok karena si istri menginginkan suami menjadi orang yang parlente, orang yang jaim, orang yang tidak banyak ngomong dan lain sebagainya. Sementara suaminya tidak seperti itu. Dengan empati, dengan tahu perasaan orang lain, dengan tahu apa yang diinginkan oleh orang lain, lalu kita melayani, kita memahami, maka kita akan lebih baik. Kenapa? Karena banyak hal yang tidak bisa dirubah atau sulit sekali untuk dirubah. Karakter itu sulit dirubah. Dengan pelajaran karakter, dengan mengetahui perbedaan karakter antara satu orang dengan orang lain, dengan empati, yaitu melihat orang lain seperti mereka, tahu perasaan mereka, tahu keinginan mereka, bukan simpati. Simpati adalah melihat orang lain seperti kita. Dunia saat ini adalah melihat orang lain seperti orang lain itu ingin dilihat. Mengetahui apa yang dia butuhkan, mengetahui perasaan mereka, dan melayani mereka. Mengembangkan mereka. Inilah kunci kesuksesan dalam hampir semua tempat. Dan dalam hampir semua hubungan. Sekali lagi, ini perlu dikembangkan, dan ini mestinya dikembangkan di saat mulai anak-anak. TK, SD, SMP, bahkan mungkin orang tua sejak sebelum sekolah perlu mengembangkan ini. Sekali lagi, pengembangan ini akan memberikan berkali-kali lipat kemungkinan untuk sukses. Dalam banyak penelitian dikatakan bahwa kesuksesan bukan karena pendidikan, dalam arti
ijazah, dan lain-lain. Kesuksesan lebih cenderung dikarenakan emosional kita, dikarenakan kemampuan empati kita, dan yang lainnya. Mungkin itu yang perlu kita diskusikan pada kesempatan kali ini, bagaimana empati mestinya diajarkan, mestinya dipahami, dan empati ada 5 variabel yang mendukung empati itu menurut salah satu peneliti, dan itu mestinya diajarkan sejak dini. Tanpa empati, kita seringkali gagal berhubungan dengan orang lain. Kita tidak disukai oleh orang lain. Di kantor mungkin kita akan tidak menjadi teman kantor yang baik. Apabila kita menjadi manajer, kita mungkin kurang familiar, dingin, dan terlalu saklek ataupun lurus. Tidak ada atau kurang kemanusiaan. Empati sekali lagi sangat penting. Walaupun mungkin empati tidak boleh terlalu berlebihan. Karena kalau empati berlebihan di tempat-tempat tertentu akan berbahaya. Misalnya orang yang bekerja di pelayanan, di rumah sakit, apabila dia terlalu empati, maka dia akan stres. Karena dia ikut menderita seperti orang-orang yang dilayani. Sementara dia melayani semua orang yang menderita. Sekali lagi, apapun itu memang kalau berlebihan akan bermasalah. Dan di tempat-tempat tertentu, kita harus belajar, dalam tanda kutip, memanage empati kita. Tetapi secara umum, kita perlu meningkatkan empati kita. Mempelajari, memperbaiki empati kita sehingga kita akan sukses baik di karir maupun di keluarga. Kita akan menjadi sukses sekaligus bahagia. Saya pikir itu diskusi kita pada kesempatan kali ini tentang empati. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.